Salam saudara-saudaraku, salam teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta dengan kita di tiap-tiap langkah kita. Saat ini saya menjumpai saudara melalui video ini dan ingin membagikan sebuah renungan buat saudara. Saya tidak tahu saudara apakah saudara pernah membaca deskripsi yang tertulis pada setiap bungkus obat yang kita minum ketika kita sakit kepala, ketika kita batuk, ketika kita pilek, dan ketika kita mengalami penyakit ringan yang lainnya. Tetapi biasanya saudara, ketika kita minum obat tersebut, pasti ada efek samping. Dan yang paling umum, efek sampingnya adalah ngantuk. Biasanya setelah minum obat tersebut, pasti kita akan ngantuk. Makanya biasanya dianjurkan obat-obatan tersebut diminum pada saat kita ada di rumah. Menurut saya saudara, berkat itu seperti obat yang ada efek sampingnya. Berkat memang bertujuan untuk kita nikmati, untuk memberkati hidup kita. Tetapi di sisi yang lain, berkat itu juga menyatakan Allah yang hidup. Berkat itu bukan hanya menyatakan Allah itu baik bagi personal yang mendapatkan berkat. Tetapi juga melalui berkat itu Allah menginginkan kita memperkenalkan bahwa Dia Allah yang hidup bagi dunia ini. Mazmur 67 menyatakan hal ini kepada kita secara spesifik dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-8. Bahwa berkat itu bertujuan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menyatakan Allah kepada dunia dan segala bangsa. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-8, sangat clear sekali bahwa Allah menginginkan kita ketika kita sudah menerima berkat, berkat itu bertujuan untuk memperkenalkan namanya. Kalau saudara benar-benar memperhatikan ayat yang kedua dan ketiga dan ke-8, coba perhatikan saudara, bahwa di dalam ayat yang kedua, meminta berkat. Dan kemudian ayat yang ketiga, tujuannya supaya apa? Memperkenalkan keselamatan di antara segala bangsa. Inilah tujuan lain daripada berkat. Ayat yang ke-8, Allah memberkati. Kemudian kiranya ujung bumi takut akan Dia. Ini adalah tujuan lain daripada berkat yang diterima oleh manusia. Maka jelas saudara ketika Yesus mengatakan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam dan terang itu kita artikan sebagai berkat, maka garam dan terang itu tidak hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, tetapi garam itu harus memberikan rasa bagi sekitarnya. Terang itu harus memberikan cahaya bagi sekitarnya. Yesus tidak ingin pengikutnya hanya asik menikmati berkat itu sendiri, tetapi hendaknya berkat itu juga menjadi alat untuk memperkenalkan Allah yang hidup bagi dunia ini. Siapa sih yang tidak mau berkat saudara? Tentunya kita semua mau berkat, apalagi kalau berkat itu berasal dari Allah yang sejati. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana menggunakan berkat itu untuk memperkenalkan nama Allah, memperkenalkan Allah dan keajaiban-keajaibannya? Pernahkah saudara berpikir ketika saudara sembuh, ketika saudara mendapatkan untung, ketika saudara terlepas daripada pergumulan, apa yang saudara lakukan setelah itu? Seringkali saudara, kita hanya berfokus pada meminta supaya Tuhan melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup kita. Tetapi kita lupa satu hal. Apa yang akan kita lakukan setelah kita sembuh, setelah kita lepas dari pergumulan. Maka mulai saat ini saudara, ketika saudara meminta Tuhan melepaskan saudara dari berbagai pergumulan, ingat juga untuk meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk menyatakan keajaiban-keajaibannya setelah kita melewati semua ini. God bless us.